Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fitri Pritami, NIM 19042011. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan keempat, yaitu prinsip-prinsip dasar pada etika administrasi negara dan nilai-nilai dasar dalam etika administrasi negara. Baiklah, poin yang pertama yaitu prinsip-prinsip dasar etika administrasi negara. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar dalam etika administrasi negara. Yang pertama, prinsip keindahan. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencangkup rasa senang terhadap keindahan. Banyak filsuf mengatakan bahwa hidup dan kehidupan manusia itu sendiri merupakan keindahan. Dengan demikian, berdasarkan prinsip ini, etika manusia adalah berkaitan atau memperhatikan nilai-nilai keindahan. Itulah sebabnya seorang memerlukan penampilan yang serasi agar indah atau enak dipandang. Yang kedua, prinsip persamaan. Hakikatnya, manusia menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Etika yang ditandai oleh prinsip persamaan ini dapat menghilangkan perilaku diskriminatif yang membeda-bedakan dalam berbagai interaksi manusia. Yang ketiga, prinsip kebaikan. Secara umum, kebaikan bersifat berarti sifat atau karakteristik dari sesuatu yang menimbulkan pujian. Perkataan baik mengandung sifat seperti persetujuan, pujian, keunggulan, kekaguman, atau keterampilan. Yang keempat, prinsip keadilan. Suatu definisi tertua yang hingga kini masih sangat relevan untuk merumuskan keadilan, yang menyatakan bahwa keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap apa yang semestinya. Yang kelima, prinsip kebebasan. Secara sederhana, kebebasan dapat dirumuskan sebagai keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia bagi seseorang. Kebebasan muncul dari doktrin bahwa setiap orang memiliki hak untuk bertindak menurut pilihan sendiri, kecuali pilihan tindakan tersebut melanggar kebebasan yang sama dengan orang lain. Oleh karena itu, maka kebebasan manusia mengandung pengertian kemampuan untuk menentukan diri sendiri dan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang keenam, prinsip kebenaran. Ide kebenaran biasanya dipakai dalam pembicaraan mengenai logika ilmiah, sehingga kita mengenal kriteria kebenaran dalam berbagai cabang ilmu. Misalnya matematika, ilmu fisika, biologi, sejarah, dan filsafat. Namun, ada pula kebenaran yang mutlak yang dapat dibuktikan dengan keyakinan, bukan dengan fakta yang ditelaah oleh teologi dan ilmu agama. Oleh karena itu, kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan dengan cara. Yang pertama, kebenaran dalam pemikiran. Yang kedua, kebenaran dalam kenyataan. Yang ketiga, kebenaran yang dibuktikan. Adapun etika administrasi melibatkan prinsip-prinsip moral. Yang pertama, prinsip moral dalam hak dan kewajiban yang harus dihormati. Yang kedua, prinsip moral sebuah kondisi di mana kebijakan dan praktik kolektif harus memuaskan. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu nilai-nilai dasar etika administrasi negara. Yang pertama yaitu nilai efisiensi. Nilai efisiensi lebih mengarah pada penggunaan sumber, dana, dan daya yang dimiliki secara tepat, tidak boros, dan dapat dipertanggungjawabkan. Efisiensi dapat dicapai manakala setiap anggota organisasi dapat memberikan kontribusi kepada organisasi.
Karenanya perlu ditegakkan suatu prinsip, jangan bertanya apa yang bisa didapatkan dari organisasi, tapi bertanyalah apa yang dapat diberikan kepada organisasi. Yang kedua, nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Artinya, mereka tidak akan menggunakan milik kantor untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, nilai impersonal. Dalam melaksanakan hubungan antara bagian satu dengan yang lain, antara orang satu dengan orang lain, dengan bingkai kerjasama kolektif yang diwadahi oleh organisasi, hendaknya dilakukan secara formal atau impersonal, dan tidak pribadi atau personal. Yang keempat, nilai marital system. Nilai marital system berkaitan dengan penerimaan atau rekrutmen atau promosi, hendaknya dilakukan dengan menggunakan merit system dan bukan spoil system. Merit system merupakan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai yang didasarkan pada hubungan kekerabatan, patrimonial, famili, alumni, daerah, golongan, dan lain-lainnya. Akan tetapi didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Yang kelima, nilai responsibel. Nilai responsibel berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang responsibel. Responsibel menurut Friedrich dalam Darwin pada tahun 1996 merupakan konsep yang berkenan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator dalam menjalankan tugasnya. Yang keenam, nilai akuntabilitas. Nilai akuntabilitas juga berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketujuh, nilai responsivitas. Nilai responsivitas berkaitan dengan daya tanggap dan menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, aspirasi publik. Baiklah, demikian akhir materi yang dapat saya sampaikan. Maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.